Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada hari ini kita telah diberikan kesehatan, nikmat yang banyak bahkan tidak terhitung, serta umur yang panjang sehingga kita dapat berkumpul di sini. Tidak lupa pula sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukurlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, karena sebentar lagi bulan suci Ramadan akan segera tiba. Bulan yang penuh dengan keberkahan dan keindahan ini akan segera tiba. Tentunya kita harus menyambutnya dengan penuh senyuman dan kegembiraan. Semoga umat manusia yang kini sedang dilanda oleh penyakit virus corona segera tertemukan obatnya dan dapat disembuhkan atas izin Allah Subhanahu wa taala, supaya seluruh umat manusia dapat menghirup segarnya udara di bulan Ramadan, khususnya yaitu umat muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an mengenai tentang bulan Ramadan, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahu alazim. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka dia wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Jadi, yang dapat kita ambil dari firman Allah tersebut yaitu kita harus bersyukur dan menikmati atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, yaitu terutamanya di bulan Ramadan. Adapun keutamaan dari bulan Ramadan yaitu yang pertama, Al-Quran diturunkannya yaitu di bulan Ramadan dan tepatnya yaitu pada malam Lailatul Qadar. Mengapa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada pengikutnya atau hambanya untuk beribadah dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Tujuannya yaitu tadi Al-Quran pertama kali diturunkan yaitu di bulan Ramadan, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dan sesuai pada waktu masa tersebut, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan syariat yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sesungguhnya pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah kucukupkan nikmatmu kepadamu dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi kita sebagai umat muslimin seharusnya tidak ada lagi keraguan kepada kita untuk meyakini
Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Jadi, kita seharusnya memperbanyak bacaan Al-Qur'an dan memperbanyak amalan soleh dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan yaitu bulan tepatnya di mana kaum muslimin tepatnya cocok untuk bertaubat atau bertaubatan nasuha. Selain itu, bulan Ramadan tepat juga untuk kita beribadah dan melakukan segala amal soleh. Di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh suci dan keberkahan ini, seharusnya kita dapat menggunakan waktu semaksimal mungkin. Kita harus bisa memisahkan mana waktu untuk bekerja, beraktivitas, dan mana waktu untuk beribadah. Seharusnya di bulan Ramadan, khususnya sebagai umat muslimin, kita harus memperbanyak waktu kita untuk beristighfar dan berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua yaitu di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu surga dan menutup pintu neraka. Mengapa demikian? Karena tujuannya supaya kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan dan menjauhi hal keburukan atau hal kebatilan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga yang berarti itu memudahkan bagi umat muslimin untuk beribadah dan taat kepadanya. Tetapi bagi orang-orang yang mempunyai pemikiran dan hati yang buruk, maka mereka akan mempunyai berbagai macam cara, berbagai macam situasi yang dapat mereka kendalikan supaya mereka dapat mempengaruhi umat muslimin yang beribadah kepada Allah. Contohnya dari acara yang ada di televisi, dari acara kerumunan, itu semua dapat mempengaruhi umat muslimin secara tidak sengaja. Mengapa demikian? Karena secara spontan kita akan terbawa oleh acara keramaian tersebut dan melupakan ibadah di bulan Ramadan. Maka dari itu, kita harus saling mengingatkan di antara kaum muslimin, sesama keluarga, saudara, dan anak-anak kita supaya tetap teguh dalam pendirian iman dan tetap teguh atas as-sunnah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu, setan-setan dikurung atau dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka tidak dapat mengganggu hamba-hamba yang sedang beribadah, sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bukti dari setan-setan terbelenggu yaitu banyaknya umat muslimin yang beribadah dan taat kepada Allah di bulan Ramadan. Mereka begitu bersemangat, bahkan berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala. Jadi kita jangan terkalahkan oleh yang lainnya. Kita harus bersemangat juga dan memompa semangat kita, bersemangat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan itu kita bukan hanya berpuasa untuk menahan lapar dan haus saja, tetapi kita harus menahan diri kita dari segalanya. Menahan lapar dan haus, dan juga menahan hawa nafsu. Itulah yang harus kita lakukan di bulan puasa. Kita harus senantiasa berbuat baik dan senantiasa menjaga amarah kita supaya tidak mudah terpancing oleh hawa nafsu. Jadi itulah yang dinamakan puasa yang benar, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Kebanyakan orang-orang itu bergadang sampai malam dan keesokan harinya mereka tertidur pulas sampai nanti berbuka puasa. Apakah itu yang disebut dengan puasa? Itu namanya puasa yang sia-sia. Mereka hanya mendapatkan lapar dan haus, tapi tidak mendapatkan pahala. Yang namanya puasa itu, kita juga harus menahan lapar dan haus. Kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Semua ibadah dan amalan kita harus mengerjakannya supaya kita dan puasa kita menjadi puasa yang benar-benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum
innahu huwal ghafurur rahim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kesimpulan dari khutbah kali ini yaitu kita harus mempersiapkan diri kita, harus mempersiapkan baik badaniah maupun lahir batiniah. Kita harus mensucikannya dari hal-hal yang buruk. Terutama kita harus selalu bersukacita dan bergembira dalam menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa masa lalu kita, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wal idzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala nikmatihi yazidkum wala dzikrullahi akbar.